Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya di channel DNS Gaming yang sekarang berubah menjadi NS Edukasi. Sekarang kita masuk bagian kedua tentang cara kerja sistem AC mobil. Jangan lupa subscribe dan like-nya, Bro. Di sini akan saya jelaskan cara kerja sekaligus nanti penyebab AC kurang dingin. Oke, Bro, yang pertama cara kerja. Sistem AC ini cara kerjanya adalah yang pertama, mobil hidup, makanya kompresor berputar, maka kompresor ini akan mengalirkan refrigeran, yaitu menghisap dari evap yang berupa tekanannya rendah dan berupa gas, kemudian dipompakan menuju ke kondenser. Dia ini tekanannya berubah menjadi tinggi, arti refrigeran tekanannya tinggi tapi masih berupa uap. Kemudian dialirkan ke kondenser. Oleh kondenser ini panasnya dibuang oleh cooling fan, sehingga refrigeran yang tadi uap berubah menjadi cair dan masih berupa tekanan tinggi. Kemudian diteruskan ke receiver dryer. Di sini dia disimpan refrigerannya dan difilter, disaring dari kotoran yang masih berupa cair dan tekanan tinggi. Kemudian disalurkan ke expansion valve atau ke pipa kapiler atau yang kulkas, kulkas, terus pendingin AC rumah itu pakai pipa kapiler. Nah, oleh expansion valve ini refrigeran akan dikeluarkan sedikit demi sedikit menjadi tekanan rendah dan masih cair, tapi berupa butiran halus dan bersuhu sudah sangat rendah karena panasnya sudah dibuang oleh kondenser ini. Kemudian disalurkan ke evaporator. Oleh evaporator ini dinginnya dikeluarkan ke kabin. Di daerah sini sudah mulai cair akan berubah menjadi gas karena dinginnya sudah diambil ke kabin, sehingga terus nanti keluar ke selang ini dia berubah menjadi gas dan tekanan rendah. Yang di sini tadi cair di awal, keluar dari evap menjadi gas sama-sama tekanan rendah. Kemudian dihisap lagi oleh kompresor, siklus berulang. Seperti itu, Bro, siklus perputaran dari sistem pendinginannya. Sekarang adalah siklus perputaran sistem pemanasnya atau penghangatnya atau heater. Jadi ini memanfaatkan pompa air yang dari water jacket bawah nanti dipompakan ke atas, maka sebagian akan mengalir menuju heater core ini airnya. Oleh heater core ini hawa panasnya nanti akan dikeluarkan ke kabin oleh hembusan blower. Kemudian disalurkan lagi airnya menuju selang penyalur ke water jacket mesin bagian atas. Terus siklus berulang seperti itu. Ini bagian heater, Bro. Kemudian sekarang kita lihat cara kerja di bagian tombol-tombol pengatur. Kita tekan stopnya ini, kita on. Di sini kita tekan on. Yang pertama AC kita on kan. Ini posisi saklar blower kita putar ke arah 2. Contohnya nih, Bro. Ini AC on. Karena ini ada kita tekan posisi yang udara siklus dari dalam, maka bisa dilihat di sini siklus di dalam kabin ini udaranya yang masuk ke blower dan ke evap ini dari dalam kabin juga masuk, dihisap oleh blower terus dihembuskan melalui jaring-jaring evaporator sehingga dinginnya bisa ke bawah, kemudian masuk ke out kabin yang tengah ke arah muka dan badan kita. Yang sebelahnya ini, kalau yang ini kita tekan, yang tombol ini, yang ini simbolnya adalah udara dari luar yang masuk ke kabin, maka ini otomatis ini tadi menutup saluran dalam kabin, membuka saluran luar. Kita lihat ulang lagi, ini lihat di sini, tekan sini.
Nah, ini kalau dari dalam dia ngambilnya dari dalam menutup saluran luar. Sekarang yang dari luar, nah, dia membuka saluran luar dan menutup dari saluran input dalam. Jadi udara yang diambil adalah dari luar kabin kemudian masuk ke dalam kabin kita. Ini tombol yang ini bro. Kemudian tombol sebelahnya ini yang gambar kaca depan bro, kita tekan. Nah, ini lihat dia akan menutup saluran yang arah ke badan kita. Dia akan membuka saluran yang di depan dekat kaca itu, kaca mobil depan. Nanti dia akan keluar ke atas ke kaca kemudian muter ke atas atap sehingga mendinginkan daerah atas dan juga bisa menghilangkan embun kalau saat terjadi hujan. Cara kerjanya seperti itu bro. Ini aliran panahnya ke atas ini, kemudian ke sini, kemudian lari ke sini dan ke atas. Berikutnya bro, ini posisi adalah cooling ya. Posisi saklar yang kontrol termistornya ini posisi dingin. Jadi ini ada berfungsi hanya untuk mendinginkan saja. Kita lihat, kita sampelkan untuk yang posisi hangat dan yang arah-arah yang tombol bawah ini bro. Kita tekan sini. Ini berarti posisi penghangat, arahnya kita setel hangat. Kita misalkan ini arah angin ada lurus di badan kita, maka blower dari dalam lewat sirip-sirip evaporator, kemudian juga melewati ini ya penghangat, karena kita setel hangat, dia membuka ini. Jadi tadi ini saklar katup vakum mengarah ini tadi membuka menutup yang bawah, membuka saluran yang atas lewat heater core, sehingga yang keluar nanti udara dingin dan panas, maka jadilah dia hangat. Jadi keluar ke arah badan kita. Kalau yang ke arah badan kita yang dingin berarti ini nanti ditutup. Yang seperti ini tadi nih. Nah, ini nutup. Ini yang keluar ada dingin ke arah badan kita. Kalau ini tadi, oke, ini yang saluran dingin tutup, saluran panasnya dibuka. Jadi setelan adalah panas, daerah-daerah yang daerah dingin sana di Korea dan sebagainya. Kemudian yang ini lurus di arah badan kita dan arah kaki, maka dia membuka dua jalur. Ya ini tadi ya. Jadi dia membuka out kabin tengah sama out bawah. Jadi dua-duanya on. Kalau ini kita lihat hanya bawah saja, maka yang out kabin tengah tertutup, yang membuka hanya kabin bawah saja bro. Jadi dia mendinginkan daerah bawah seperti itu. Kemudian yang ini kita lihat, jadi dia mendinginkan bawah dan juga mendinginkan daerah kaca. Tapi ini ada simbol kaca belakang, jadi ini out kacanya yang belakang. Yang belakang terbuka, jadi mendinginkan dua arah, arah bawah dan arah ke arah kaca. Kemudian yang ini kalau kita tekan, dia hanya mendinginkan kaca bagian belakang saja bro. Jadi lari ini simbol yang kaca belakang, mendinginkan bagian dari arah belakang. Itu cara kerjanya bro, simple dan sederhana. Berikutnya adalah penyebab AC kurang dingin. Yang utama adalah tekanan refrigeran atau freon ini mesti berkurang bro. Nanti tekanan kerja adalah sekitar 200 PSI yang tekanan tinggi. Tekanan tinggi ini di daerah kondensor ini sampai di katup expansion valve ini tekanan tinggi sekitar 200 PSI. Kalau tekanan rendahnya yang daerah evap ini ya bro, di evap, daerah isap setelah expansion valve evaporator, ini tekanan rendah sekitar 25 PSI. Kalau kurang maka pendinginannya jadi kurang. Nah, penyebabnya refrigeran sering hilang, penyebab utamanya adalah ini bro, di kompresor ini. Jadi di asnya itu, sambungan as sama silnya, karena dia adalah pertemuan berputar dengan diam bodinya itu ya, makanya sering terjadi kebocoran di sini. Kalau yang sambungan-sambungan lain ini adalah sambungan mati atau sambungan diam, jadi dia awet, jarang sekali bocor. Utamanya di kompresor. Kalau dia sudah bocor maka silnya wajib diganti. Kalau asnya atau shaftnya dia sudah karaten atau grepes istilahnya, maka ya harus ganti satu set kompresor. Nanti otomatis dingin bisa maksimal lagi bro. Ingat, tekanan kerja adalah yang selalu diukur di tekanan tinggi 200
PSI-nan, minimalnya adalah separuhnya, sekitar 100 PSI, itu masih bisa bekerja efektif dan efisien di siklus pendinginan ini. Oke, terima kasih, itu penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum.